Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kurang semangat jawabnya kalian. Pagi, semangat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang terpilih sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 1 Tayu periode 2020-2021. Selamat bekerja di OSIS SMA Negeri 1 Tayu ya. Sebelum Bu Titik memberikan materi tentang LDKS pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, terima kasih atas kesediaan kalian. Nah, Bu Titik langsung aja untuk memberikan materi LDKS. Latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS SMA Negeri 1 Tayu periode 2020-2021. Sebelum Bu Titik ke materi, coba Bu Titik kepengen tahu apa sih sebenarnya motivasi kalian untuk ikut kepengurusan OSIS di SMA Negeri 1 Tayu ini. Coba saya ingin salah satu dari kalian mengungkapkan apa yang memotivasi kalian untuk ikut kepengurusan OSIS. Silakan. Saya ingin dengan mengikuti OSIS dapat menambah wawasan saya tentang berorganisasi dan juga ingin menambah teman-teman. Terima kasih sekali atas pendapatnya. Jadi intinya kalian itu harus bisa membawa nama baik SMA Negeri 1 Tayu dan memajukan SMA Negeri 1 Tayu. Oke, kita lihat. Organisasi Siswa Intrasekolah OSIS, ya, Basic Knowledge of Student Organization. Di sini nanti kita akan membahas landasan hukum, definisi, fungsi, terus perangkat, syarat, manfaat, kewajiban, dan rincian tugas dari pengurus OSIS. Ya, kita lihat landasan hukumnya. Kita lihat landasan hukumnya. Ada Pancasila dan Undang-Undang 45, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sikdisnat, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Kemudian PP Nomor 29 1990 tentang Pendidikan Menengah. Kemudian Mendiknas Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan. Kemudian ada Kepditjen Dikdasmen Nomor 201/C/Kep/1986 tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan. Nah, definisi OSIS. Pasti kalian sudah tahu definisi OSIS itu seperti apa ya. OSIS merupakan singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah, di mana organisasi merupakan kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan. Intra yaitu berada di dalam dan di antara siswa. Kemudian sekolah merupakan satuan pendidikan. Sekarang pengertian OSIS secara sistemik. OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita lihat ciri-ciri dari OSIS itu seperti apa sih, kita lihat. Yang pertama harus berorientasi pada tujuan. Jadi kalian itu punya tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, memiliki susunan kehidupan kelompok. Yang ketiga, memiliki sejumlah peranan. Jadi masing-masing keanggotaan OSIS itu punya peranan masing-masing. Kemudian yang keempat adalah berkoordinasi, jadi saling koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, berkelanjutan dalam waktu tertentu, adanya regenerasi, ya seperti kalian ini kan pengurus baru. Kemudian kita lihat fungsi dari OSIS, merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa, serta menetapkan garis-garis program. Kemudian pelaksana kegiatan kesiswaan, merupakan sarana komunikasi antar siswa. Kemudian yang keempat, wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Kemudian yang kelima, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. Kemudian yang keenam, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skill. Yang ketujuh, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Nah, perangkat OSIS di sini ada pembina, ya, kepala sekolah sebagai ketua pembina, guru yang ditunjuk sebagai pembina OSIS, guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai pembina bidang,
Kemudian tugasnya adalah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah, mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan SK, mengarahkan penyusunan ADART, apa tadi ADART yang kemarin Bu Titi bilang? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di dalam OSIS. Menghadiri rapat OSIS, kemudian mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS. Syarat pengurus OSIS, coba kita lihat. 1, kalian harus takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman. Kemudian yang ketiga, memiliki bakat sebagai pemimpin siswa. Kemudian yang keempat, dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga pelajaran tidak terganggu. Ini poin 4 harus yang paling penting. Kalian harus bisa membagi waktu antara kegiatan OSIS dengan pelajaran kalian. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Kewajiban pengurus OSIS. Ya. Kewajiban pengurus OSIS secara umum, menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan ADART OSIS. Kemudian yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Yang ketiga, selalu berkonsultasi dengan pembina kalian. Kemudian tugas ketua. Coba ya, ketua OSIS-nya siapa? Saya, Bu. Oh ya, Lukman Adi. Tugas ketua itu coba dibaca. Tugasnya ketua itu apa aja? Yang pertama ada memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Yang kedua, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. Yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat perangkat OSIS. Dan yang keempat, memimpin rapat. Kemudian ada lagi mengevaluasi kegiatan dan perangkat kepengurusan, lalu menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Oke, jadi kalian nanti setiap kali ada musyawarah, istilahnya rapat, itu yang menetapkan kebijaksanaannya nanti tugas dari ketua. Seperti itu ya. Nah, di sini ada tugas wakil ketua, yaitu bersama-sama ketua menetapkan kebijakan. Nah, ini yang sebagai sekretaris perlu dicermati. Yang pertama adalah memberi saran atau masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan. Kemudian bendahara, bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan, pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan. Nah, sekarang seksi bidang. Seksi bidang bertanggung jawab atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kita lihat seksi 1, yaitu seksi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Antara lain melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah dengan ketentuan agama masing-masing. Kemudian seksi 2, seksi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ada melaksanakan upacara bendera. Kemudian ada di seksi 3 ya, pendahuluan bela negara, itu ada melaksanakan tata tertib sekolah. Seksi 7, kesegaran jasmani dan daya kreasi, yaitu menyelenggarakan lomba olahraga. Kemudian seksi 8 itu kaitannya dengan persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Kita lihat. Di sini ada penyelenggaraan pentas seni atau kelas meeting, menyelenggarakan majalah dinding sekolah. Jadi ketika ada kelas meeting, pentas seni itu yang ngurusi seksi 8 ya. Nah, kemudian yang ke-11, pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang sudah dilakukan oleh SMA kita. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan kegiatan hidup sehat dan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, mengkoordinasi kegiatan hari air dan hutan. Nah, ini coba nanti kalian sebagai pengurus OSIS yang baru untuk mengadakan terobosan terbaru untuk SMA Negeri 1 Tayu agar lebih survive lagi, ya, lebih maju lagi. Nah, untuk kalian yang diterima sebagai pengurus OSIS yang baru tahun 2020-2021, Bu Titik berharap kalian bisa menjaga nama baik SMA Negeri 1 Tayu dan bekerja keras untuk SMA Negeri 1 Tayu agar lebih maju, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Nah, selamat bekerja, semoga sukses. Sekian dan terima kasih pelatihan dasar kepemimpinan siswa pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya. Mungkin saran dan masukan untuk OSIS kita ke depannya. Oh ya, saran dan masukan untuk OSIS. Sekarang saya tanya ke kalian, apa yang ingin kalian ciptakan supaya OSIS SMA Negeri 1 Tayu ini bisa lebih maju? Saya kembalikan ke kamu, coba. Apa usaha kamu untuk memajukan OSIS SMA Negeri 1 Tayu ini? Silakan. Ya, kalau dari kita sendiri ingin merespon perkembangan zaman, khususnya industri 4.0, yang mana
dengan pesatnya perkembangan teknologi, kami ingin mengikuti perkembangan atau arus teknologi yang ada. Sehingga OSIS kita itu tetap update gitu. Oke, terima kasih sekali. Ada lagi yang lain? Mungkin dari seksi berapa ingin menyampaikan saran atau masukannya terkait dengan bidangnya? Saya, Bu. Ya, terima kasih. Siapa? Alia. Lagi suasana kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan juga salah satu kegiatan yang sangatlah membuat siswa-siswa kita ini bersemangat untuk mengikutinya. Oke, terutama di saat pembelajaran daring seperti ini, kegiatan OSIS mesti dilakukan lewat virtual. Itu merupakan inovasi-inovasi dari OSIS, di mana kalian bisa survive meskipun di saat pandemi seperti ini. Nah, kiranya cukup sekian yang bisa Bu Titi sampaikan. Coba saya pengen kalian teriakin yel-yel SMA Negeri 1 Tayu. SMA Negeri 1 Tayu. Maju. Trayu Tama. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Bu Titi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.